Wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah dan alhamdulillah masih di bulan Syawal, maka saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum shiyamana wa shiyamakum. Taqabbalallahu ya karim. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dari taraweh kita, puasa kita, tilawah kita, sedekah kita, semua amal soleh yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan mudah-mudahan berbuah takwa dan mudah-mudahan dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan yang akan datang insyaallah. Amin ya rabbal. Tak lupa selawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau bersabda, man ahabba an yubsata lahu rizquhu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, atau lima makna barang siapa yang ingin diberikan keberkahan rezeki dan usia, maka rajin-rajin silaturahim. Kalau dari wajah-wajahnya nih, wajah-wajah awet muda insya Allah. Rajin silaturahim ya ibu-ibu ya, Masya Allah. Jadi kalau Allah dan Rasulnya yang menyampaikan, maka valid, hasilnya benar. Kalau saya yang berbicara atas nama saya pribadi mungkin salah, kita semua bisa salah. Tapi Allah dan Rasulnya tidak akan pernah salah. Maka ketika kita ingin sekali usia kita panjang, rezeki kita berkah, rajin-rajinlah silaturahim. Mudah-mudahan duduknya kita di sini dicatat oleh Allah sebagai pahala silaturahim, karena ketika bertemunya saudara seiman itu merupakan silaturahim. Apa kata Allah di surat Al-Hujurat? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Mengapa Allah menggunakan kalimat ikhwah? Ada perbedaan ikhwah dengan ikhwan. Kalau ikhwah itu seperti saudara sekandung, saudara sedarah, itu ikhwah. Maka ketika Allah berfirmannya innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, seakan-akan dia lengket, seakan-akan satu darah. Jadi dijaga sekali hubungan sesama saudara seakidah. Namun kalau ikhwan itu bisa positif, bisa negatif. Orang-orang yang mubadzir temannya siapa? Setan. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Pakainya ikhwan. Bukan ikhwah tapi pakai ikhwan. Jadi kalau ikhwan itu bisa positif, bisa negatif. Tapi kalau ikhwah itu lengket seperti saudara darah. Maka dijaga hubungan silaturahim ini dengan saudara seakidah. Boleh jadi saudara seakidah itu lebih tinggi daripada saudara sedarah jika beda agama. Mungkin di antara kita ada yang punya ipar, punya saudara, punya gitu ya, paman, tante, beda agama. Even kita ada hubungan sedarah, tetapi kalau beda agama, maka di surga nggak ketemu. Di surga tidak bertemu. Maka itu rahasianya mengapa dalam Al-Quran ada tips, ada 8 tips bagaimana agar bisa masuk surga bersama keluarga. Apa sih dambaan kita, apa sih mimpi kita sesungguhnya? Mimpi kita itu pengen masuk surga bersama keluarga semua. Kalau kita jalan-jalan keluar kota, lebaran, Idul Fitri bersama keluarga, kita begitu bahagia. Sesuatu yang menyenangkan ketika kita bisa kumpul dengan saudara. Bisa kita bayangkan bagaimana kalau kumpulnya di surga. Itu indah sekali. Maka ada beberapa tips gitu ya, agar kita bisa masuk ke dalam surga bersama keluarga, di antaranya menjaga silaturahim. Jadi kalau mau masuk surga bersama keluarga itu di antaranya menjaga silaturahim. Allah berfirman di surat Ar-Ra'd ayat ke-13 ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal. Jadi orang yang masuk surga bersama keluarga di antaranya menyambung silaturahim. Apa arti silaturahim?
hubungan atau menyambung. Kalau bahasa Indonesia silaturahmi, kalau bahasa Arab itu silaturahim. Kalau rahim itu hubungan ya, hubungan darah. Kalau rahmi itu ada yang berpendapat rahmi itu penyakit perut. Jadi mengapa sekarang kita lebih sering menyebut silaturahim, bukan silaturahmi gitu. Rahmi itu ada yang berpendapat rahmi itu artinya penyakit yang ada. Sementara kalau rahim kasih sayang, hubungan persaudaraan. Nah, tema kita hari ini karena perdana orang biasanya menyebut dengan halal bihalal. Itu di Indonesia saja. Ada cerita kenapa kok disebutnya halal bihalal. Jadi selama di bulan Ramadan suami itu tidak mau dekat istrinya. Jadi kalau mau dekat istrinya, istrinya bilang apa? Bi haram bi. Ketika Idul Fitri, ketika selesai puasa, suaminya mau deket, takut lagi gitu. Akhirnya dia bilang bi halal. Ini sekedar hiburan gitu ya. Kenapa orang menyebutnya halal bihalal? Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bertemu dengan sahabat itu saling mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum. Maka jawabannya taqabbalallahu ya karim. Kalau kita mohon maaf lahir dan batin atau kita mengatakan apa? Minal a'idin wal faizin. Ini doa sebenarnya. Minal a'idin. Aslinya Allahumma ja'alna minal a'idin. Ya Allah jadikanlah kami termasuk orang-orang yang kembali kepada fitrah kami. Wal faizin dan jadikanlah kami termasuk orang yang beruntung karena mendapatkan surganya Allah. Kok bisa kita menjamin surga gitu? Karena Allah memberikan garansi orang yang berpuasa akan masuk ke dalam surga melalui pintu yang disebut dengan pintu Ar-Rayyan. Jadi semua orang yang berpuasa itu akan masuk surga ke dalam melalui pintu Ar-Rayyan. Dan Allah minta kita jangan lupa lakukan dua hal. Yang terburu-buru, yang tergesa-gesa, itu dua hal saja. Di surat Al-Imran ayat 133 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Wasari'u bergegaslah kepada apa? Yang pertama kepada maghfirah, kepada ampunan. Yang kedua kepada surga. Jadi kita kalau buru-buru ngapain? Buru-buru itu kalau ke ATM, kalau kondangan gitu ya, itu kita buru-buru. Allah memberikan bocoran bahwa kita buru-buru di dua hal ini. Yang pertama mohon ampun, yang kedua mengejar surga. Silaturahim itu salah satu cara kita mengejar surga karena garansinya dari Allah langsung. Kalau mau masuk surga bersama keluarga apa? Jaga silaturahim. Kemudian duduk di sini insya Allah pun dicatat oleh Allah sebagai pemberat timbangan yang boleh jadi mengantar kita ke surga. Makanya saya salut dengan jamaah Al-Falah nih di Bambu Apus. Kalau pengajian cepet banget gitu ya, cepet-cepet, langsung nyari posisi yang enak, jarang yang senderan kan di sini. Kenapa kalau duduk senderan itu mendekati kepada doa tidur. Jadi beberapa pengajian itu nyari PW, posisi yang enak gitu ya, senderan. Orang-orang yang duduk di majelis ilmu itu garansinya juga jaminannya dari Rasulullah dia akan tenang. Ibu di rumah banyak pikiran, kerjaan belum selesai, belum nyuci, belum masak, belum ini, pikiran banyak sekali. Duduk di sini ingat dengan cucian? Enggak. Oh masih ada yang ingat juga ya Bu. Jadi kalau punya masalah, tenangkan hati dan pikiran kita di majelis ilmu. Punya masalah, tenangkan hati dan pikiran kita dengan membaca Al-Quran. Punya masalah, hadirkan hati berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah malam. Itu kata Ibnu Qayyim, cara mendatangkan ketenangan hati itu pilih saja. Duduk di majelis ilmu, atau membaca Al-Quran, atau berdua-duaan dengan Allah di tengah malam. Saat orang tidur, kita berdua-duaan, ngobrol sama Allah, itu tenang. Tapi banyak yang berpendapat, oh itu berat itu bangun malam. Oke, bangun malam. Baca Quran. Aduh Bu baca Quran juga bawaannya ngantuk banget gitu. Kalau dua itu nggak bisa, datanglah sering-sering ke majelis ilmu, insya Allah di situ ada kebaikan. Mengapa? Karena malaikat mengitari kita. Malaikat banyak nih Bu, mengitari kita. Memberikan apa?
rahmatnya untuk kita. Bahkan Allah dengan bangga menyebut nama kita satu persatu di hadapan para malaikat di langit sana. Dari yang pertama datang sampai yang terakhir sebelum doa penutup majelis. Even dia cuma mengantarkan segelas air atau mengantarkan kotak amal atau membenarkan mic. Kata malaikat, bagaimana tuh yang cuma sementara duduk ke masjid? Kata Allah, catat namanya sebagai orang yang duduk di majelis ilmu tersebut. Masya Allah. Jadi banggalah kalau duduk di majelis ilmu karena nama kita akan tercantum, akan disebut oleh Allah setiap saat. Maka duduk di majelis ilmu ini yang pertama mendapatkan ketenangan, yang kedua dikelilingi malaikat, yang ketiga diturunkan rahmat Allah, dan yang keempat nama kita disebut oleh Allah satu persatu, yang kelima niatkan untuk silaturahim. Niatkan untuk silaturahim. Mengapa? Bertemunya kita dengan saudara seiman itu silaturahim. Jadi ibu ketika duduk di majelis ilmu dari rumah sudah niatkan macam-macam. Jangan satu sayang. Innamal a'malu binniyat, begitu kata Allah. Sungguhnya amalmu itu tergantung beberapa niatnya. Tergantung niat kita mau apa saja nih. Yang pertama mau nuntut ilmu maka dapat pahala wajib. Nuntut ilmu hukumnya apa Bu? Wajib. Ilmu yang mana yang hukumnya wajib? 3 ilmu yang hukumnya wajib. Ada 3 ilmu yang wajib kita pelajari. Apa yang pertama? Yang pertama terkait dengan akidah. Akidah yang lurus, akidah yang benar, akidah yang bersih, ya. Itu wajib kita pelajari. Mengapa? Karena kalau tidak itu akan terjerumus ke dalam kesyirikan. Inna syirka ladzulmun adzim, kata Allah. Sesungguhnya syirik itu sebuah kezaliman yang sangat besar. Mohon maaf sekali. Perempuan itu sensitif peka terhadap yang satu itu. Dia tidak kafir, tapi dosa syiriknya banyak. Percaya sama klenik-klenik, percaya sama ramalan bintang. Kita nggak usah jauh-jauh ke mall saja. Anak-anak ABG itu perempuan yang selalu banyak baca, zodiak ada zodiak, ada zodiak gitu ya. Bintangnya apa? Taurus, oh susah diurus. Yang ini kamu apa? Libra, oh suka nimbang-nimbang terus, makanya belum dapat pasangan. Apa? Mereka percaya dengan zodiak. Saya nggak pernah lihat laki-laki kumpul di satu tempat untuk membaca zodiak, itu nggak pernah. Yang sering kumpul siapa? Perempuan. Hari baik, Senin dan Rabu, ya Allah bener banget, hati-hati. Warna kesukaan ini, kok bisa sih ya itu tuh gitu ya, itu hati-hati. Perempuan jarang, apa laki-laki jarang. Perempuan ini Masya Allah. Padahal kita perhatikan yang banyak ngaji itu perempuan ya. Tapi kalau ketika galau itu paling sering datang ke tempat-tempat itu. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang datang ke paranormal, ke orang pintar, orang bodoh, maka sholatnya tidak diterima 40 hari, 40 hari. Bayangkan. Harus taubat itu. Harus taubat. Mengapa? Mengkhawatirkan akidah kita. Maka wajib menuntut ilmu terkait dengan akidah yang benar. Apa yang kedua? Yang kedua ilmu yang wajib kita pelajari adalah yang terkait dengan ibadah. Ibadah misalnya syarat sah sholat ada berapa ya? Ini kira-kira sah atau tidak? Nah itu wajib. Misalnya syarat sah sholat harus masuk waktu dulu, menutup aurat gitu ya, menghadap kiblat. Kenapa? Karena kalau belum masuk waktu, kemudian sholat, ulang lagi sholat. Kenapa enggak sah sholat kita? Kita rajin, terlalu rajin. Aduh karena mau kondangan cepet-cepet, sholat duluan aja yuk, sholat duluan. Belum masuk waktu ketika terdengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh baru azan, ulang lagi. Yang pertama enggak sah. Pernah kita rombongan ibu, rombongan pergi liburan ceritanya sama di Indonesia itu jam 5 waktu itu. Kita pikir di Singapura gitu ya. Beda 1 jam lah. Bangun udah sholat berjamaah, mau tidur lagi. Tiba-tiba baru terdengar azan. Baru azan, bangun lagi kita.
ngulang lagi sholat yang subuh tadi. Kenapa? Karena kalau belum masuk waktu nggak sah. Sholat itu disiplin, nggak boleh terlalu cepat, nggak boleh terlalu telat. Semua ada waktunya. Nah itu ilmu yang terkait dengan ibadah. Bersuci misalnya. Nggak sah juga sholat kita kalau tidak suci badan kita, tidak suci pakaian kita, tidak suci tempat sholat kita. Mohon maaf, ini ketika silaturahim kita baru tahu kalau dia, maaf ya, ternyata misalnya kan, dia tetap sholat dengan keputihan, maka enggak, itu terkait dengan ibadah. Apa yang ketiga? Terkait dengan akhlak. Nah ilmu yang terkait dengan akhlak saat silaturahim itu perlu ilmunya itu. Kenapa? Ada etika saat silaturahim. Ada akhlak yang harus dijaga saat silaturahim. Akhlak sama orang tua, akhlak sama guru, akhlak sama pasangan, akhlak sama anak itu Allah atur. Siapa suri tauladan kita? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita duduk di sini, Allah pahala yang pertama kita dapat ilmu, yang kedua niatkan silaturahim. Kalau tidak ada hubungan darah maka silaturahim itu namanya silaturahim umum. Adakah ibu di sini yang ada hubungan darah? Adik, kakak ada? Kalau ada di antara kita yang punya hubungan darah maka namanya silaturahim khusus. Jadi silaturahim itu ada dua. Ada silaturahim umum, ada silaturahim khusus. Yang umum yang mana? Silaturahim umum adalah silaturahim yang tidak ada hubungan darah, namanya silaturahim umum. Duduk di majelis ilmu, senam bersama, ada arisan, ada apa lagi? Ada reuni gitu ya. Tapi mohon maaf ya Bu, kalau reuninya ada mantan gak usah datang. Kalau nggak ada mantan, nothing tulus, kita memang niatnya mau silaturahim, silahkan. Tapi kalau ada mantan, apalagi sengaja mempercantik diri karena mau ketemu mantan, nah itu niatnya udah salah, gak usah datang. Sebetulnya reuni itu kan untuk menjalin hubungan yang terputus sekian tahun ya Bu, sebetulnya. Namun karena ada mudorot di situ, maka enggak usah. Kalau misalnya temen SD kita kayaknya nggak ada ya, zaman kita tuh nggak ada mantan lah di waktu SD, silakan. Tapi kalau ada SMP, SMU, kuliah, nah itu. Ini menyedihkan jika ada seorang bapak curhat kepada saya, istrinya meninggalkannya dan 2 anaknya karena reuni. Jadi bapak ini sedih sekali ternyata istrinya meninggalkan dia. Saya bilang sejak kapan Pak? Sejak reuni ketemu mantannya. Ditinggalkan. Ketika dia sudah meninggalkan suami dan anaknya, dia minta mantannya, ayo cepetan kita balik. Ternyata mantannya tidak mau meninggalkan istrinya. Akhirnya dia posisi di tengah-tengah ibu. Menunggu mantan tidak menceraikan istri, balik lagi ke rumah dia malu dengan suami. Akhirnya dia tidak berstatus. Bayangkan. Seorang nenek pun ada. Seorang nenek meninggalkan keluarga dan cucunya karena reuni. Maka kalau banyak mudorot, banyak mafsadat dalam pertemuan tersebut maka hindari. Begitu. Kemudian ketika kita duduk di sini juga niat mau sedekah bisa nggak? Bisa. Ada kotak amal. Isi geser. Jangan digeser terus digeser. Nggak diisi-isi gitu. Insya Allah. Jadi nutut ilmu kita dapat, silaturahim kita dapat, begitu juga dengan sedekah kita dapat. Maka ketika kita sudah mengetahui bahwa silaturahim itu bisa menambah keberkahan rizki dan umur, perbanyak dan persering kita silaturahim. Tinggal kita pilih mau yang umum atau yang khusus. Dua-duanya mendapatkan keberkahan itu. Orang-orang yang rajin silaturahim insya Allah umurnya panjang. Ada pertanyaan begini, Bu Fatia, teman saya umur 24 meninggal, padahal dia rajin silaturahim. Saya bilang apa? Kemungkinannya ada dua. Yang pertama boleh jadi umur dia hanya 12 tahun. Kita kan gak pernah tahu ibu, umur kita berapa jatah kita. Boleh jadi dia jatahnya hanya 12 tahun
Karena rajin silaturahim maka Allah tambahkan 2 kali lipat menjadi 24. Siapa yang tahu usia kita? Atau kita boleh jadi ditakdirkan oleh Allah misalnya jatah kita 40. Karena rajin silaturahim 2 kali lipat menjadi 80. Enggak pernah ada yang tahu. Jadi even dia meninggal usia 24 tahun, boleh jadi dia awalnya ditakdirkan hanya sampai usia 12. Namun karena rajin silaturahim maka dia lipat gandakan menjadi 24. Atau boleh jadi even umurnya 24 tetapi ibadahnya seakan-akan 100 tahun. Bisa, sangat bisa. Ibu almarhum Uje meninggal usia berapa? 40. Tapi sampai sekarang murid-muridnya masih mentransfer pahala untuk beliau. Ceramahnya masih kita dengarkan, sholawatnya masih kita dengarkan. Ketika orang mendapatkan hidayah saat mendengarkan ceramah beliau, maka mentransfer pahalanya. Jamaah ini mentransfer pahala untuk beliau. Dan pahalanya tetap ngalir sampai kapan? Tidak terhenti sampai orang tersebut meninggal juga, Ibu. Masya Allah. Mengapa kita diberikan oleh Allah berbicara, kesempatan berbicara? Agar menyampaikan kebenaran. Enggak harus jadi ustazah, enggak harus menjadi narasumber, cuma ngingetin aja. Mbak ngaji yuk. Nah, Mbak ngaji yuk. Terus teman jawabnya, males kalau ngaji itu paling ngajak ke surga. Ya iya masa ngajak ke mall gitu. Males kita ingetin lagi gitu ya sampai enggak bosen, ajak lagi. Ternyata karena kesabaran kita dia tersentuh. Datanglah ke pengajian, kemudian dia hijrah dalam mendengarkan tausiah tadi, maka yang ngajak tadi mendapatkan pahala. Pernah suatu hari, sudah lama sekali, ketika saya selesai pengajian, saya rebahan sedikit. Saya dapat SMS dari Mbak Neno, waris sepanjang. Karena dulu pernah sempat ada satu proyek di TVRI, jadi sama Mbak Neno ngirim SMS bunyinya apa? Demi Allah, demi Allah, demi Allah. Jika seseorang mendapatkan hidayah lantaran dirimu, maka pahalanya dunia beserta isinya. Hadis ini biasa saya dengar. Hadis ini biasa kita dengar. Tetapi karena kita sedang rebahan, sedang istirahat, maka jelek banget kiriman SMS tadi. Jadi ternyata kita selalu diingatkan bahwa mengajak kepada kebenaran itu apa? Pahalanya luar biasa menjadi jariah. Jika kita seorang ibu, kita bilang sama anak kita, nak, jangan lupa berbagi ya nak. Nak jangan lupa ya nak, sayang adik-adik. Anak kita ingat terus pesan tersebut. Maka ketika anak kita melakukan apa yang kita sampaikan, maka anak kita mentransfer pahala untuk orang tuanya. Sampai kapan? Sampai anak ini meninggal juga, Ibu. Jadi jangan pernah menganggap remeh kalimat-kalimat ringan gitu ya. Yang kita sampaikan ke teman kita ternyata itu menjadi pemberat timbangan kita di hari kiamat nanti. Begitu juga jangan pernah menganggap remeh kalimat-kalimat yang menyakitkan, yang melukai, karena boleh jadi nanti di hari kiamat dia minta tanggung jawab dengan kata-kata kita. Ya Allah, saya enggak redho dengan tutur kata dia, ya Allah. Saya sakit hati dengan tutur kata dia, ya Allah. Dan saya tidak memaafkan. Hati-hati Ibu. Boleh jadi sampai dibawa ke hari kiamat. Maka ketika Rasulullah diminta apa amalan yang bisa mengantar kepada surga, beliau menunjukkan lisannya. Ketika ditanya lagi apa amalan yang mampu mengantar ke neraka, beliau pun menunjukkan lisan. Ya Allah. Jadi kalau kita diberikan lisan oleh Allah, maka lakukan kebaikan-kebaikan. Kalau ternyata kita khilaf, kita lupa mengungkapkan kalimat yang melukai hati orang lain, kita minta maaf dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini yang membuat terkadang mohon maaf sekali. Silaturahim terciderai. Silaturahim terkontaminasi karena tutur kata kita. Bahkan ada yang mengatakan, saya malas Bu kumpul di sini, kumpul di sana. Saya malas. Kenapa? Karena nanti ujung-ujungnya ada ngerumpi. Saya bilang, kumpullah. Setelah itu silahkan pulang. Entah ada urusan, entah ada acara yang lain gitu. Untuk meminimalisir, bagaimana agar hati kita tidak terkontaminasi. Jika modelnya ada 2, silaturahim umum dan silaturahim khusus, maka levelnya ada 3. Kelasnya silaturahim ada 3. Tolong perhatikan kita yang mana. Yang pertama adalah wasil. Wasilun tulisannya.
Apa wasil? Orang yang nyambung silaturahim. Datang ke rumah om, ke rumah bibi, uwa gitu ya, datang ke rumah adik, ke rumah kakak. Nggak perlu lihat usianya, nggak perlu lihat jabatannya, nggak perlu lihat hartanya. Khawatir setan masuk ke dalam hati kita, kita akan bicara apa? Masa saya yang lebih tua datang ke rumah yang lebih muda? Itu hati-hati juga. Masa orang kaya datang ke rumah orang miskin gak level lah ya. Masa, nah itu hati-hati. Iya, sehingga silaturahim tidak bisa terjalin karena ada penyakit hati. Alhamdulillah saya punya abang, ketika ketika saya punya anak kecil repot nggak sempat silaturahim, Idul Fitri itu abang kakak datang ke rumah saya bilang ini harusnya yang muda datang ke rumah yang tua, saya bilang. Beliau jawab apa, Fat, kalau silaturahim itu nggak perlu lihat usia beliau. Yang sempet aja, Fatnya kan lagi repot punya anak kecil. Gak apa-apa abang yang datang. Bahagianya dengan kalimat itu ibu. Jadi dijaga silaturahim. Maka wasil itu orang yang nyambung ibu. Yang nyambung datang ke sana, datang ke sini. Terus bagaimana kalau kemarin pandemi gitu ya, gak bisa silaturahim. Silaturahim itu gak harus datang, gak harus kontak body. Gadget ini bisa jadi silaturahim. Telepon. Teh apa kabar teh? Oh kakak gimana? Silaturahim bisa lewat telepon. Bisa lewat rekening. Teh bisa minta nomor rekeningnya enggak? Kenapa ini pengen ngirim kue nggak ada yang nganter, mentahnya aja ya buat beli kue lebaran. Nah, itu bisa juga. Atau video call, atau banyak macamnya. Intinya apa? Intinya mau menjalin hubungan silaturahim. Makanya kalau ada yang nanya SMS kita, Bu apa kabar? Bu apa kabar? Sedang apa? Semoga sehat. Dia bukan karena punya waktu luang. Ini orang gak ada kerjaan ya, SMS mulu misalnya. Boleh jadi dia niatnya silaturahim. Kita gak boleh suuzon. Kecuali mohon maaf kalau dia gak pernah WA, gak pernah DM, tiba-tiba WA ini ada apa nih mungkin gitu. Atau yang WA mantan, gak usah baper juga, nih kok tumben mantan WA. Biasanya kalau perempuan baperan ya, jadi kalau sekedar assalamualaikum, waalaikumsalam. Kalau udah nanya sering, kenapa? Itu bibit-bibitnya selingkuh tuh dari situ. Kamu lagi ngapain? Udah sarapan belum? Diperhatiin gitu ya. Nah itu kita agak melayang kalau diperhatikan sama mantan. Suami gak pernah begini nih gitu. Hati-hati itu virus-virus setan atau jebakan-jebakan setan. Jadi wasil itu level paling tinggi. Baru yang kedua mukafi, mukafiun, mukafi. Mukafi itu sekedar membalas. Misalnya, mah rumah kakak yuk. Ih ngapain kakak gak pernah ke rumah kita. Kemarin lebaran dia datang. Ya udah, berapa kali dia datang ke rumah kita? Sekali sih. Ya udah kita sekali aja ke rumah dia. Nah itu mukafi namanya. Mukafi itu apa ya? Mukafiun tulisan. Mukafi itu sekedar menggugurkan atau membalas saja. Jadi kalau misalnya kemarin teteh kesini bawa apa dia? Bawa biskuit Hongguan isi rengginang, ya udah kita juga bawa biskuit Hongguan isi peyek gitu misalnya. Jadi seringnya kita tuh berapa kali dia datang, apa yang dia bawa, sampai buah tangan pun kita sekadar menggugurkan saja. Nggak pengen lebih gitu. Misalnya dia datang ke rumah kita sekali, kita datang ke rumah dia 3 kali, 4 kali. Kalau mau disebut wasil yang nyambung silaturahim, kita kejar level ke-1 itu. Kalau level kedua kan cuma sekedar menggugurkan saja, cuma sekedar membalas saja. Maka kata Rasulullah yang disebut silaturahim itu yang disebut wasil bukan membalas. Tapi yang nomor 1 datang ke rumah adiknya, datang ke rumah kakaknya, atau telepon lebih dulu. Abang apa kabar bang? Jadi nggak nunggu, aduh dia kemarin, baru kita jawab, aduh kemarin dia telepon ya saya juga harus telepon, aduh dia kemarin datang harus, itu mukafi namanya, level kedua kita. Kalau mau rezeki kita berkah, umur kita panjang, ya wasil gitu.
Wasil yang kita kejar nomor satu. Tapi di survei, mohon maaf, di survei paling banyak itu level kedua. Mukafi. Mudah-mudahan materi ini memotivasi kita untuk rajin sholat. Jadi paling banyak di survei itu mukafi, level kedua. Enggak enak, Pak RT kemarin datang. Masa kita nggak ke rumahnya? Ah, kita karena nggak enak kan, karena dia sudah datang masa kita. Maka satu sisi halal lebih halal itu bagus. Kita bertemu dengan keluarga besar, gitu kan. Kita ketemu dengan keluarga besar orang tua kita, keluarga besar pasangan kita. Itu satu sisi positif, Ibu. Yang penting satu, luruskan niat saja. Luruskan niat. Maka mukafi ini sekedar membalas, orang nyebutnya follower. Kalau wasil itu trendsetter. Jadi pemula, yang mulai. Dulu saya punya paman, adiknya ibu. Itu di antara semua keluarga paling panjang usianya beliau. Kenapa? Beliau paling rajin silaturahim. Jadi cuma sekedar nanya, Kak apa kabar Kak? Baik, gak makan dulu, gak mau ke rumah kakak yang satu. Jadi adiknya ibu terrajin, Masya Allah, ke rumah kakak ini, ke rumah adik yang ini gitu. Dulu kebetulan kakak itu punya istri lumayan banyak ya. Kalau guru kan gitu ya, zaman dahulu. Dulu ada guru Marzuki di Cipinang Muara. Nah, ya ada 4 gitu ya. Jadi adik itu, adiknya ibu itu datangin ke gitu. Jadi bukan hanya yang satu ibu, yang beda ibu pun itu dikunjungi. Setelah semuanya meninggal gitu. Beliau bilang begini, alhamdulillah semua adik dan kakak sudah saya antar sampai ke liang lah. Beliau yang urus semua ibu. Jadi kalau misalnya adiknya kakaknya meninggal tuh beliau gitu yang ngurus sampai ke liang lahat, diurusin semuanya. Masya Allah ketika beliau meninggal itu yang nganter itu luar biasa. Luar biasa. Maka kita kejar wasil. Ada level yang paling buruk yaitu qoti'. Dari kalimat qoto'a. Qoto'a itu memotong, memutus. Qoti'. Apa arti qoti'? Qoti' itu pemutus hubungan. Yang memutus hubungan silaturahim namanya qoti'. Qoto'a pakai to. Jadi ada wasil yang nyambung, ada mukafi yang sekedar membalas, ada qoti' yang memutus. Apa kata Rasulullah? La yadkhulul jannah qati'. Tidak akan masuk surga orang yang memutus hubungan silaturahim. Kalau kita sebel gimana Bu? Kalau sebel jaga jarak saja, jangan memutus hubungan silaturahim. Kalau ketemu dia pasti bikin dosa bagaimana? Jaga jarak saja. Terkadang ketika kita silaturahim, hati kita terkontaminasi. Kenapa sih hati kita terkontaminasi? Yang menyebabkan hati kita terkontaminasi ada 3. Agar tidak menjadi alasan untuk memutus hubungan silaturahim. Jadi boleh jadi mohon. Bukan karena silaturahimnya. Ini nanti kita lihat. Kenapa sih orang malas silaturahim sama gitu ya Bu. Malas kumpul-kumpul gitu. Karena nanti begini. Kita perlu tahu apa yang menyebabkan hati kita ternoda, apa yang menyebabkan hati kita terkontaminasi. Hati kita bersih. Makanya Idul Fitri kembali kepada fitrah. Kembali kepada awal kejadian. Walaupun ada yang mengatakan Idul Fitri kembali makan, iftar. Iftar kan makan tuh Bu, breakfast, makan lagi gitu. Kemarin-kemarin kan gak sarapan, kemarin-kemarin gak makan, maka Idul Fitri makan lagi gitu. Makanya haram kan berpuasa. Pada saat Idul Fitri haram berpuasa karena harus makan gitu. Ada juga Idul Fitri yang mengatakan bahwa Idul Fitri kembali kepada fitrah kita yang bersih. Kok bisa bersih? Kan digosok sama taraweh, sama sedekah, sama tilawah, sama ibadah-ibadah yang lain. Makanya hatinya bersih. Ada juga Idul Fitri, fitri di sini, fitrah ini awal kejadian. Di mana kata Rasulullah apa? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Setiap bayi yang terlahir itu dalam kondisi bersih. Punya potensi tauhid, menyembah Allah.
Bayi baru lahir itu punya potensi tauhid Ibu, dia memiliki agama tauhid, dia orang Islam gitu. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi tergantung orang tuanya. Pada dasarnya ketika dia lahir itu sesuai dengan perjanjian dia dengan Allah. Bahwa Allah adalah Tuhan yang harus disembah. Gitu. Maka Idul Fitri ada yang mengatakan kembali kepada fitrah, kembali kepada awal kejadian dia sebagai Muslim. Nah kemudian ternoda, fitrah yang bersih tadi ternoda. Apa yang bikin hati ternoda? Ada 3. Yang pertama yang membuat hati kita terkontaminasi adalah karena kita makhluk ijtimai. Apa makhluk ijtimai? Makhluk sosial. Kita bersosialisasi dengan banyak orang, kita bertemu dengan banyak orang. Mampukah kita hidup sendiri? Tidak akan pernah. Pasti kita membutuhkan orang lain. Seandainya Tarsan itu ada, Tarsan Bu yang di hutan, oh gitu ya. Seandainya Tarsan itu ada, mungkin Tarsan gak punya dosa dengan, tapi dia punya dosa dengan hewan. Kita selalu bertemu dengan banyak orang. Nah yang membuat hati kita ternoda itu, mohon maaf karena kita bersosialisasi. Ketemu di masjid, ketemu di mall, ketemu gitu ya. Dan yang menjadi masalah lisan kita terkadang tidak terjaga. Ketemu temen, lihat Bu ini nggak tadi ngaji. Bajunya apa, jilbabnya apa, nggak matching banget ya, iya. Dosa. Ngaji, tapi lisannya nggak kuat. Ngajian jadi bikin dosa, ke mall aja yuk, ke mall. Ke mall dia. Ke mall tiba-tiba melihat ada suami ganteng banget, tapi isinya jelek. Kita lihat lagi, ya Allah padahal isinya jelek ya suami ganteng banget. Ketawa lagi, dosa lagi. Nanti macam-macam. Ada orang mau masuk mall, pintunya muter, kebingungan yang mana, masuk lewat mana. Bukan dibantu malah ditertawakan. Bedanya laki-laki dengan perempuan, kalau perempuan melihat dosa, melihat sesuatu yang lucu, itu di-share sama temennya. Temennya minta, iya apaan sih ketawa mulu apa sih? Lihat, gitu, dikasih tahu, tertawa, berdosa lah kita semua. Beda lagi dengan laki-laki, kalau laki-laki, kenapa sih ketawa? Enggak, ya. Enggak mau dikasih ke orang. Anak kita, suami kita, dia melihat sesuatu yang membuat dia tertawa. Kita tanya kenapa nak? Enggak, udah berangkat. Beda sama kita, kalau kita lagi ketawa, teman kita nanya apa sih? Lihat ibu ini, wah kita ketawa berjamaah semuanya. Mentertawakan dia, mengomentari dia, itu yang repot. Aduh di mall bikin dosa, di masjid bikin dosa, di rumah aja deh di rumah. Tapi nontonnya infotainment. Komentar lagi kita di situ, pantesan suaminya tua mau tajir gitu ya. Komentar lagi gitu. Terus gimana dong? Itulah manusia. Di rumah punya dosa sama suami, sama anak, sama orang tua, sama mertua. Di luar sama tetangga, sama sahabat. Terus karena kita makhluk sosial. Terus gimana dong biar kita bisa meminimalisir dosa? Kita seperti pemain tinju. Gimana pemain tinju? Pemain tinju itu kadang-kadang mukul, kadang-kadang les. Ya kan Bu? Kalau misalnya kita dapat poin, kayaknya boleh nih saatnya mukul gitu. Kita ajak kepada kebaikan. Tapi kalau, aduh ini kayaknya teman kita tuh nih apa ya, struggle banget gitu, mempengaruhi kita. Nah ini kayaknya kita, tiap ada dia pasti kita ngerumpi. Tahu nggak? Aduh selalu ketemu dia begitu. Bu ini, ya seru. Pak kita tertarik mendengarkannya. Kayaknya kita perhatikan kalau sama dia kita pasti bikin dosa, ngeles. Dia ngajak ke tempat yang cocok buat kita gitu. Dia membicarakan hal-hal yang gitu ya Bu. Kayaknya nih selama sama dia kayaknya gak bagus. Nah, hindar. Tapi kalau kita kayaknya punya kekuatan nih, ini poin gitu. Pukul. Jadi nggak selamanya terus ngeles. Kita punya poin juga sebetulnya. Untuk bicara even satu kalimat. Latih gitu. Kita lagi nongkrong nih, misalnya di mall atau di gitu ya Bu ya. Kita tahu dia lagi enak makan semuanya dan teman-teman kita nggak sholat. Kita langsung bilang, kita sholat dulu yuk gitu. Tengok gitu ya. Gak apa-apa.
Yang penting kita sudah mengingatkan dia untuk sholat. Gak enak kumpul sama orang gak sholat, gak enak banget. Kita mau sholat gak enak kalau dibilang solehah, Bu. Padahal kita bener gitu. Tapi kalau kumpul sama orang baik, sebelum zuhur, kita wudhu duluan yuk, nanti di musola penuh. Belum waktunya zuhur kita sudah diingatkan untuk sholat. Tapi kalau kita duduk dengan orang yang tidak sholat, mau sholat deg-degan kita, Bu. Ini nanti apa komentar dia kalau kita sholat, begitu. Gak enak sekali. Kita pernah mengalami hal-hal seperti itu gitu ya, dimana kadang-kadang teman kita gitu, gak sholat. Tapi karena kita yakin bahwa kita bisa mendapatkan poin dari mereka, maka jangan tinggalkan mereka. Jangan tinggal. Kenapa? Boleh jadi saat itu dia tidak mengindahkan kata-kata kita. Tapi pada saat dia sakit, pada saat dia punya masalah, dia ingat semua nasihat kita. Dia ingat semua tutur kata kita, maka dia berubah. Apa kata Rasulullah? Demi Allah, demi Allah, demi Allah. Jika seseorang berubah karena dirimu, mendapatkan hidayah karena dirimu, maka pahalanya seperti dunia beserta isinya, kita udah kaya, Ibu. Dan itu boleh jadi Allah menitipkan teman-teman seperti itu di tangan kita, agar kita bisa berubah mereka. Bukan berarti, aduh ya Allah kok teman saya nggak ada yang bener ya. Ini atau di antara kita mungkin ada, mohon maaf ya Bu, ada di antara kita yang suaminya nggak sholat. Ada yang anaknya, orang tuanya yang belum sholat. Sebetulnya, sejujurnya, Allah menitipkan mereka di tangan kita agar kita bisa merubah dia. Bu Fatia, aduh gimana nih suami saya nggak sholat. Allah titipkan suami agar ibu bisa merubah. Bu Fatia gimana Bu, setiap saya buka kulkas, ada wine di situ, karena suami saya masih minum, titipan Allah. Boleh jadi ibu bisa merubah. Semuanya kita husnuzan sama Allah. Boleh jadi surga kita di situ. Boleh jadi itu amanah kita agar bisa merubah dia dan begitu. Maka karena kita makhluk sosial, kita bersosialisasi dengan banyak orang. Maka kita lihat kira-kira mana yang kuat nih, kita atau dia begitu. Kalau kita lagi kuat, kita rubah dia. Kita ajak dia. Tapi kalau kita lagi lemah, aduh kayaknya saya nggak sanggup deh kalau berteman sama dia, kita menghindar saja. Itu yang pertama. Apa yang kedua di surat Asy-Syams ayat 8, 9, 10. Ada kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Apa yang membuat hati kita terkontaminasi saat silaturahim? Maka yang kedua kata Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Aku ilhamkan ke dalam jiwa manusia ada sifat durhaka dan ada sifat takwa. Jadi yang membuat hati kita ternoda, yang membuat hati kita terkontaminasi adalah potensi positif dan potensi negatif yang tarik menarik. Sampai kapan? Sampai akhir usia kita. Maka kata Allah, aku ilhamkan ke dalam jiwa kalian sifat durhaka dan sifat takwa. Kadang-kadang sifat durhaka muncul, kadang-kadang sifat takwa yang muncul. Ketika mau ngaji saja. Ketika mau ngaji, udah niat semalam mau ngaji di Al-Falah sama Bu Fatia. Dicatat tuh Bu sama Allah. 1, kebaikan. Ternyata kita diberikan kekuatan duduk di sini maka dicatat 10 kebaikan. Ketika kita mau datang, itu ada tarik menarik tuh Bu. Datang enggak ya, sampai ngitung kancing, datang enggak, gitu. Setiap kita melakukan kebaikan itu pasti ada suara positif, ada suara negatif. Contoh ya, contoh. Adzan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu potensi positif hadir tuh Bu. Alhamdulillah umurku sampai zuhur, mau sholat gitu. Itu potensi positif hadir, tapi karena kita nggak langsung ngambil air wudhu, maka potensi negatif yang hadir diambil sama negatif. Apa kata yang negatif? Makan aja dulu, Allah juga tahu kamu lapar. Pernah begitu Bu? Mendingan makan ingat sholat daripada sholat ingat makanan. Jadi
Ada suara itu, Bu. Bukan hanya urusan ibadah, mau sedekah juga begitu. Sedekah, tapi kita nggak langsung ngambil uangnya. Kata potensi negatif, susu lagi mahal, minyak mahal loh, nanti aja misalnya. Sehingga kita tidak jadi sedekah. Mau nyervis tamu, mau menyambut suami, itu kan positif tuh. Ini gerbang udah dibuka, kita tahu suami kita datang. Mau nyambut kita dandan yang rapi gitu ya. Kita buka pintu, Bapak pulang, pakai ekspresi bahagia gitu. Ini suami masuk sendiri, ngunci sendiri. Kadang-kadang ada perasaan gak usah disambut gitu. Besok juga dia datang lagi gitu, Bu. Jadi mau nyambut suami, mau nyambut anak, kadang-kadang kita salah nanti numan minta disambut terus gitu. Nanti nyandu nih dia. Padahal kan itu pahala loh, Bu. Ayah pulang gitu. Pakai ekspresi jangan, lah kok ayah udah pulang, nanti balik lagi ke kantor dia. Ayah pulang. Jadi sehari-hari yang dia tunggu itu sapaan dari istrinya. Ayah pulang gitu. Gitu. Apalagi kalau misalnya berangkat ke kantor, dibawain tas atau minimal diantar sampai ke pintu, dilambaikan tangan, hati-hati ayah gitu. Itu yang dia tunggu, boleh jadi itu yang ditunggu, Bu. Terkadang kita mengantar suami pun tidak sempat, menyambut juga nggak sempat. Kita di mana, suami di mana, Bu? Ayah berangkat dulu ya, yuk di mana, ibu di mana? Kita di mana, suami di mana? Ya, ayah berangkat dulu ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Di mana? Walaupun lagi sibuk, diusahakan suami berangkat, kita langsung misalnya dulu ya kita antar pintu. Hati-hati ya. Yang dia dengar terakhir itu suara kita. Pulang pun yang dia dengar suara kita, itu diusahakan begitu. Tapi kadang-kadang kan potensi negatif nggak begitu. Potensi negatif nggak usah gitu-gitu banget lah, nggak usah soleha-soleha banget gitu. Sehingga kita ini standar sekali. Mau dandan aja nggak jadi kita. Sekali-kali bersolek buat suami kan pahala gitu. Nggak jadi, kata setan nggak usah, ntar ditanya mau kemana gitu, nggak usah. Karena kita nggak pernah dandan, nggak pernah bersolek, pas rapi malah ditanya, akhirnya nggak jadi gitu. Itu sudah rahasia umum gitu ya. Akhirnya kita nggak jadi bersolek. Itu sampai kapan? Terus Ibu sampai usia menjemput. Begitu terus. Mau meninggal pun sama tuh Bu, suara potensi positif sama suara yang negatif itu ada tuh Bu. Maka itu yang membuat hati kita ternoda, terkontaminasi. Ibu halal bihalal, silaturahim, seru juga di belakang. Dek, heeh. Dedek, makasih ya, yang nggak berisik ya. Jadi kita halal bihalal, silaturahim, hati kita bilang gini, itu ada Bu ini, sapalah lebih dulu gitu ya. Terus kata yang negatif, nggak usah lah nunggu dia nyapa dulu kamu gitu. Ya kan, ada Bu ini, nggak usah lah. Itu sama itu. Makanya nggak boleh memutus hubungan lebih dari 3 hari. Terus yang paling bagus yang mana? Yang nyapa terlebih dahulu yang Allah muliakan. Jadi kalau misalnya 3 hari ini kita beda ya Bu, beda sama dia, nggak suka sama dia, kita nggak nyapa dia, batasnya hanya 3 hari saja. Setelah 3 hari, maka sapalah dia terlebih dahulu, maka Allah akan muliakan. Allah akan angkat kita. Jadi itu yang membuat hati kita terkontaminasi. Yang kedua adalah tadi potensi positif dan negatif yang tarik menarik. Maka sama Allah dikasih kabar gembira apa? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan jiwa. Kenapa? Karena orang yang menyucikan jiwa tempatnya di surga. Dan sungguh rugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Kenapa? Karena yang kotor jiwanya ke neraka.
Jadi Allah itu sangat demokratis, dikasihlah, diilhamkanlah kita potensi positif dan potensi negatif, maka kita milih yang mana. Terakhir Ibu, nomor 3, yang membuat silaturahim itu terhalangi. Enggak mau silaturahim gitu. Nanti hati kita ternoda, nanti hati kita terkontaminasi. Apa yang ketiga? Yang ketiga karena ada segumpal darah yang disebut dengan hati. Hati, qalbun. Apa kata Rasulullah? Idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Jika baik dia maka baik seluruh anggota tubuhnya. Jika rusak ia maka rusak pula seluruh anggota tubuhnya. Ingat dia adalah hati. Jadi hati itu jenderalnya para anggota tubuh. Hati itu alat komunikasi yang efektif dengan Allah. Hati itu benar-benar yang mengatur anggota tubuh kita. Maka kata Rasulullah, kalau sehat hatinya, sehat seluruh anggota tubuhnya. Tapi kalau rusak hatinya, kalau sakit hatinya, sakit pula seluruh anggota tubuhnya. Maka yang menyebabkan hati kita terkontaminasi adalah penyakit hati. Penyakit hati ini membahayakan. Jadi mohon maaf, kita ini dokter sekaligus pasien. Kadang-kadang kita jadi dokter, kadang-kadang kita jadi pasien. Dokter sejati hanyalah para nabi. Para nabi itu dokter sejati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki penyakit hati. Kita ada gak? Kita punya, walaupun mungkin ya Bu, prosentasenya kecil. Mungkin 2, sekian atau 0, sekian. Kita ada. Kita punya penyakit hati. Kadang-kadang hadir, kadang-kadang kita tekan. Dia ada. Mungkin ada yang cuma 0,2 sedikit. Ada yang 3,9, ada yang 7,5. Kalau IP makin tinggi makin bagus. Penyakit hati makin rusak. Kalau kita lihat sejarah, penyakit hati itu yang dominan ada 3. Ini hari ini banyak yang 3 gitu ya Bu. Tadi misalnya level silaturahim kan ada 3 Bu. Kemudian hati yang terkontaminasi sebabnya juga 3. Nah penyakit hati yang mendominasi di dunia ini pun ada 3. Jadi paling banyak penyakit hati itu ada 3 sesuai dengan sejarah. Biar gampang ngapalnya penyakit ini ada 3 S. Biar gampang. Apa S yang pertama? Sombong. Sebagaimana sombongnya iblis pada saat diminta untuk sujud kepada Nabi Adam, maka iblis tidak mau. Apa yang disampaikan oleh iblis? Masa aku yang diciptakan dari api harus sujud kepada yang diciptakan dari tanah. Makanya orang sombong kadang begitu Ibu. Masa, ya gitu kan Bu. Atas KW, gak cocok lah. Masa saya duduk di masjid gitu selesehan, ya elah saya biasa di hotel misalnya. Masa, nah itu. Iya. Nah gitu, gak cocok lah gitu. Apa sih definisi sombong? Ada 2 definisi sombong. Definisi sombong yang pertama, menolak kebenaran. Jadi kata Rasulullah, sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Nah itu sombong. Contohnya gini, kita lagi ngerumpi. Anak kita bilang gitu, mama gak boleh ngerumpi, mama, kamu tuh anak kecil gitu Bu. Apa yang disampaikan oleh anak kita benar kan? Tapi hati kita menolak, maka saat itu kita sedang sombong. Kita diingatkan sama suami, Bu, sholat Bu, bapak juga suka telat gitu. Bawaannya mau ngebales-bales aja gitu ya Bu ya. Bawaannya kalau sama suami itu pengennya berantem aja. Jadi saat kita menolak kebaikan, saat kita menolak kebenaran, maka pada saat itu kita sedang sombong. Yang kedua, sombong itu apa? Meremehkan orang lain. Aduh, saya kacau-kacau. Kadang-kadang kita punya Bu. Kalau kita merasa, saya nggak cocok, kalau dugem itu masih pantas. Tapi kalau level dunia ya Bu, level dunia itu diusahakan tidak lah. Ini
Pernah suatu hari pernah nih Bu, jadi cuma cuma pelajaran aja. Saya ceramah di satu tempat, tiba-tiba mata saya menatap seorang ibu, beberapa ya, mungkin karena memang tempatnya beda, orang-orang yang hadir juga beda, ketika mereka cipika-cipiki Bu, itu cuman mau tahu parfumnya. Oh. Dia hafal Bu, yang merek ini 3 juta, yang merek ini 5 juta, yang merek ini 7 juta, dia hafal. Ketika dia, entah bagaimana mata saya menatap itu gitu, kenapa ngeliat ini gitu. Jadi nggak sengaja memperhatikan enggak, jadi kita melihat, itu ya gitu. Jadi cuma mau tahu parfumnya. Saya bilang, aduh kasihan sekali gitu ya, cuma itu tujuan sih. Ada lagi yang ketika pelukan Bu, pelukan, megang bahan, cuma mau tahu bahan yang dipakai. Sutra lalala atau sutra kecewa atau jadi ada ya, jadi bukan hanya hoax gitu ya, saya melihat langsung gitu. Oh jadi seperti ini ya, ada arisan yang isinya pameran semua, arisan tapi isinya pameran. Aduh sebel sama si papi nih, kemarin dibeli tas 500 juta, ih sebel deh. Nanti temannya bilang, "Ya aku juga kesel banget tuh sama si papi tuh, terus aku dibeliin sepatu mahal banget 1 M, isi pameran semua." Ada lagi yang harus wajah Bu, ngelap tisu ini kan biasa aja gini, ya gini. Kenapa ada berlian di jarinya, digini ngelap. Kenapa? Biar kelihatan berliannya. Dan itu kan harganya Allah. Jadi luar biasa gitu ya. Untuk level tertentu, ada jamaah saya memang saya nggak suka Bu pengajian di situ gitu. Jadi ada satu pengajian, kebetulan ya Bu, menengah ke atas lah kebetulan gitu. Jadi ada yang jadi merasa minder ya Bu, merasa minder. Kenapa? Karena itu tempatnya memang ada gitu. Cuma kita kan perlu, kalau ngobatin kan pelan-pelan gitu. Nggak bisa langsung jebret sembuh kan enggak gitu. Makanya ketika ada astrinya telepon, "Bu Fathia doain ya, Bu ini cincinnya hilang." Salah satu mall, kalau saya sebut mall-nya nanti takutnya di-endorse gitu. Jadi cincinnya hilang, dia dia taruh di apa, di gudang gudang toilet, dia taruh, hilang. Saya bilang, "Kenapa sih panik banget? Memang harga cincinnya berapa?" 2 M Bu, cincinnya 2 M. Akhirnya itu berarti rumah saya ditarik sama cincin itu, rumah, mobil gitu ya, dibawa sama cincinnya dia gitu. Memang kondisinya seperti kadang-kadang, hati kita terkontaminasi karena penyakit hati tadi. Ah, kalau kita berkumpul dengan orang yang sombong seperti kita berada di dekat api panas. Tapi kalau kita berada di tempat-tempat orang yang tawadhu seperti berada di dekat air, adem gitu ya. Air itu kan selalu mencari tempat yang rendah Ibu. Air selalu mencari tempat yang rendah, kalau api kan selalu ke atas. Makanya ketika kita ketemu temen yang ada karakter itu agak panas dikit, "Mbak, jilbabnya sutra ya Mbak?" "Iya saya kalau nggak sutra ketombean." Atau misalnya, "Mbak beli apa?" "Biasa beli daging, anak-anak tuh kalau nggak makan daging pada gatel-gatel, alergi," misalnya. Kita tuh deketnya, wow gitu ya. Beda sama yang tawadhu kan, padahal dia punya villa, punya SPBU, tetap aja ke pasar nenteng-nenteng sayuran. Ya Allah, kita bilang, "Mas, ini ibu ini luar biasa," gitu. Padahal villanya mungkin berapa banyak, tapi sederhana sekali. "Ibu," gitu, "ke pasar?" "Iya." "Biasa nenteng sayuran." Makannya seperti kita, nggak ada yang ditampilkan sama dia. Ketika dia cerita, dia punya masalah, kemudian orang tuanya gini, Masya Allah, entah berapa teh dia punya punya aset gitu, tapi biasa-biasa saja. Adem kita duduk sama dia, dekat sama dia. Kenapa dia tidak menampilkan itu? Aset saya sekian sekian, oh dia enggak gitu. Jadi adem. Nah itu penyakit yang pertama, S ya Bu, sombong.
Apa yang kedua? Kata ulama salaf, serakah. Sebagaimana serakahnya Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam ketika di surga diizinkan makan apa saja, minum apa saja, melakukan apa saja, kecuali satu, jangan mendekati pohon atau buah khuldi. Jangan dekati gitu. Mendekatinya saja tidak boleh, apalagi makannya. Tapi kata setan apa Bu? Wahai Adam, kalau kamu mau kekal nih, kata iblis Bu, kalau mau kekal di surga, nah itu makan buah. Orang tuh pengen pengen kekal Bu, pengen abadi gitu. Jabatan abadi gitu kan Bu. Fasilitas, isi tas, identitas. Semuanya tuh pengen abadi. Kalau sudah ada di atas, gak pengen turun ke bawah, orang itu begitu. Kita ada gak sifat serakahnya? Ada. Ibu boleh tanya berapa banyak baju kita, jilbab kita, bros kita, sepatu kita, tas kita. Kita kumpulin terus. Beli jilbab, nyari bajunya. Punya baju, nyari jilbabnya. Kita tanya ada yang warnanya begini enggak? Itu perempuan, paling banyak. Belum lagi bros, yang ada bunganya kita seneng. Besok yang ada daunnya, kan kemarin udah beli bunga, tapi yang ini ada daunnya lucu, beli lagi yang ada daunnya. Nanti cari lagi yang ada tangkainya, kalau bisa yang ada potnya juga kita beli gitu kan. Kita tumpuk, kita bros banyak. Ada Bu, ada kita punya sifat. Makanya sesekali mohon maaf boleh dibuka lemari, kita cek mana baju yang belum pernah dibawa ke pengajian, mana baju yang gak pernah kita pakai, sisihkan. Sisihkan Ibu. Idul Fitri, Idul Adha, di mana ada momen kumpul, kita buka box, kita kasih ke keponakan, ke ipar, ke adik kakak, yang mau ambil baju ini silahkan, yang mau ngambil jilbab ini silahkan. Kenapa? Hisab kita ringan Ibu. Kalau numpuk, hisab kita lama tuh. Pernah satu saat, di satu tempat, Ibu kalau selebriti kan bajunya banyak ya Bu. Ketika membahas tentang ini diantaranya hisab, tema kita tentang hisab. Kemudian ini mensupport saja. Ibu kenal dengan Ratna Gali, Rizky, Meriska dan seterusnya. Ada pengajian, kebetulan panitianya mereka. Redo ya. Jadi dalam pengajian tersebut diumumkan langsung dan Ayu gitu ya. Ibu, teman-teman yang mau mendonasikan baju layak pakainya, kita akan mengumpulkan ke baju. Tema itu saya sampaikan, selesai pengajian langsung diumumkan. Kebetulan waktu itu ada gempa, saya lupa. Itu actionnya langsung. Bisa kita ketahui bagaimana baju mereka, jilbab mereka. Tapi mereka kalau Bu Fatia kita langsung hari ini, langsung diumumkan Bu. Saya bilang Masya Allah, mereka kalau sudah Allah sentuh ya Bu, Allah sentuh itu, mereka langsung donasikan baju, jilbab, siapapun boleh. Akan kita donasikan baju-baju lepas. Jadi siapapun, kapanpun, bersama siapapun Bu, kalau hatinya lagi tersentuh itu Masya Allah. Kita bersama siapa saja gitu. Kalau kita ingat bahwa ini nih barang-barang ini tidak kita bawa. Kita pakai baju paling cuma satu kan Bu. Gak 10 lapis kan kita pakai. Baju paling kita pakai satu, jilbab satu gitu kan Bu. Sepatu, tas kita bawa satu gitu. Jadi bolehlah sesekali kita buka lemari kita gitu. Kita sisihkan baju, jilbab gitu ya. Dibawa sama adik kita atau kakak kita atau ketika mereka datang gitu. Setiap Idul Fitri, Idul Adha misalnya kita kumpul-kumpul nih, udah kita siapkan satu box gitu. Umumnya perempuan atau ibu-ibu itu kalau mau ngeluarin baju itu dicoba dulu di badan. Kayaknya masih pantas nih gitu Bu. Akhirnya masuk lagi ke lemari. Ini cocok juga nih, harus tutup mata ini. Semakin cinta dengan barang tersebut semakin besar pahalanya. Aduh tuh saya suka banget sama tas itu. Aduh baju itu cakep banget. Kita masih suka, semakin suka dengan barang tersebut semakin besar pahala yang akan Allah berikan.
Tapi jangan semuanya ya Bu, ada beberapa yang kita harus pakai buat pengajian. Kan baju itu nanti bahagia, bangga kalau dibawa ke pengajian. Jangan sampai ada baju yang nggak pernah kita pakai kemana-mana, nggak terpakai lah. Sayang, takut dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata ulama? Halaluhu hisabun wa haramuhu adzabun. Harta kita itu yang halal dihisap, yang haram diazab. Jadi kita donasikan sebagian. Apa terakhir yang ketiga, penyakit yang terakhir adalah sirik atau dengki. Yang ketiga adalah sirik atau dengki. Bagaimana dengkinya Qabil kepada adik kandungnya yang bernama Habil. Siapa mereka Bu? Putra-putra Nabi Adam alaihi salam. Jadi kalau yang pertama iblis gak mau sujud kepada Nabi Adam. Yang kedua Nabi Adam ketika berada di surga. Kemudian ketika melakukan dosa langsung dikeluarkan dari surga saat itu juga. Ketika dikeluarkan dari surga punya keturunan tuh Bu. Beliau punya anak itu kembar terus Bu. Nabi Adam punya anak kembar, laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan. Nanti boleh nikah dengan beda kembaran karena gak ada makhluk lagi. Misalnya contoh anak pertama namanya Qabil dengan Iklimah. Qabil tampan rupawan, Iklimah cantik jelita. Nah anak kedua Habil dengan Labuda, ada yang bilang Labuza. Nah manis Bu, Habil dengan Labuza ini manis. Ketika harus hilang, Qabil harus nikah dengan Labuza, Habil dengan Iklimah harus hilang, tidak boleh satu kembaran. Maka setan lagi punya peran. Kalau tadi yang menjerumuskan Nabi Adam adalah iblis atau setan, Qabil pun sama. Apa kata setan? Qabil, kamu tuh tampan. Cocoknya sama Iklimah. Gitu. Masa kamu sama Labuza sementara adikku sama Iklimah? Dengki dia punya. Begitu juga ketika Habil menginfakkan hewan ternak ya Bu. Kalau Qabil itu kan kebun. Habil mencari hewan yang paling paling gemuk, paling karena Qabil buah-buahan yang sudah rusak, sudah jatuh. Kata Nabi Adam, letakkan di bukit, besok kita lihat. Infaknya siapa, sedekahnya siapa yang diangkat ke langit. Ternyata dombanya Habil. Apa kata iblis, kata setan Bu? Ayahmu tuh tidak adil. Masa buah-buahanmu tidak diangkat ke langit? Sementara yang punya Habil digosok ibu sehingga sirik dan dengkinya itu semakin besar. Sampai adik kandungnya sendiri dibunuh kan Bu. Di dalam Al-Quran ada ceritanya panjang ya Bu. Kenapa bisa membunuh? Karena dengki. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita agar terhindar dari orang yang dengki. Orang dengki itu bisa membunuh Bu. Bisa membunuh fisik, bisa membunuh karakter, bisa membunuh ekonomi kita. Jahat dengki itu. Maka Allah mengajarkan kita untuk membaca surat Al-Falaq. Al-Falaq, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dengan An-Nas. Ada ayat di situ, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min syarri hasidin idza hasad. Dan aku berlindung dari orang-orang yang dengki apabila sudah dengki, ngeri Ibu. Orang kalau sudah dengki, na'udzubillah. Maka kita berlindung dari orang-orang yang memiliki penyakit dengki. Di sirik ini penyakit yang 3 yang mendominasi di dunia. Anak kita, teman kita memiliki sifat itu. Terus kita bagaimana? Jangan sampai kita memiliki sifat itu. Apa kata Rasulullah? Iyyakumal hasada. Innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Jauhilah dirimu dari penyakit dengki karena penyakit dengki itu mampu memakan kebaikan yang kamu lakukan. Jadi kita udah ngaji, udah sholat, udah puasa. Karena ada penyakit dengki, maka penyakit dengki itu memakan kebaikan kita sebagaimana api memakan kayu bakar, kata Rasul. Ibu lihat api, kalau udah makan kayu bakar, habislah kayu bakar itu. Bayangkan kebaikan kita habis karena sifat dengki, na'udzubillah. Maka mudah-mudahan silaturahim ini tetap terjaga. Tapi tadi, dijaga hati kita, dijaga lisan kita. Kenapa? Karena terkadang mohon maaf terputusnya silaturahim itu karena tadi. Saya nggak mau silaturahim. Saya nggak mau ketemu sama dia. Saya nggak mau ketemu gitu kan Bu.
Kenapa? Karena tadi 3 hal ini yang membuat seseorang malas untuk silaturahim. Jadi kesimpulan yang ingin saya sampaikan adalah model silaturahim ada 2. Model silaturahim ada 2, ada yang umum, ada yang khusus. Yang umum ketika tidak memiliki hubungan darah, yang khusus memiliki hubungan darah. Apa manfaatnya kalau kita silaturahim? Ada 2. Rezeki kita berkah, umur kita insya Allah panjang. Modelnya ada berapa? Modelnya atau levelnya ada 3. Yang pertama apa tadi Bu? Wasil, orang yang nyambung silaturahim. Yang memulai begitulah. Yang wasil itu adalah yang memulai. Mulai mengunjungi, mulai menghubungi, itu namanya wasil. Yang kedua, mukafi. Mukafi itu sekedar membalas saja. Sekedar menggugurkan. Ya, jadi sampai-sampai buah tangannya pun mirip gitu. Dia bawa apa? Bawa apel sekilo, ya udah kita bawa apel lagi sekilo gitu. Sampai buah tangan pun mereka nggak mau lebih, itu mukafi namanya. Dan disayangkan setelah disurvei paling banyak ini nih. Dia merasa sudah menjadi orang yang rajin silaturahim Bu dengan membalas. Padahal yang menyambung itu yang disebut dengan wasil tadi. Yang mendapatkan keberkahan tadi. Baru yang ketiga, na'udzubillah adalah qati'. Siapa mereka yang memutus hubungan persaudaraan. Mengapa silaturahim tidak berjalan? Mengapa gitu ya? Terkadang ada orang yang memutus hubungan silaturahim karena 3 sebab. Yang pertama karena kita makhluk sosial, khawatir ada gap, ada salah. Jadi kita terkadang nggak mau ketemu deh gitu. Yang kedua ada potensi positif dan negatif yang tarik menarik. Dateng gak ya gitu. Itu potensi positif yang tarik menarik. Baru yang ketiga yang merusak silaturahim atau yang merusak hati adalah penyakit. Dan penyakit yang paling banyak diminati oleh umat Nabi Muhammad adalah 3S. Sombong, serakah, sirik. Allahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang saya sampaikan ini. Mudah-mudahan silaturahim kita berbuah takwa, silaturahim kita membersihkan hati, lantaran kita luruskan niat kita sejak dari awal kita melangkah, dan mudah-mudahan ini dicatat oleh Allah sebagai pemberat timbangan. Allahu a'lam bishawab. Itu saja, saya kembali lagi kepada MC. Ada pertanyaan enggak? Oh, doanya enggak di akhir. Ustazah mau izin mau cepat. 11:30, setengah 11. Oh gitu. Tetap ada? Ada. Boleh 10 menit. Oh ada. Oh Masya Allah, maaf saya pikir offline semua. Oh hybrid ya? Hybrid ya? Ibu-ibu yang hadir melalui Zoom, saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya karim, mudah-mudahan kita amin ya Rabb. Baik, kalau ada 1-2 pertanyaan boleh. Ya, baik Ustazah, ini ada pertanyaan dari Zoom. Ya. Saya akan coba menanya. Assalamualaikum, izin bertanya, kalau silaturahmi harus kita sambung sampai kapanpun, mempunyai grup WA, kita bicara baik-baik, tetapi balasan suka bicara buruk dan gibah. Kadang malas bertemu dengan grup itu mungkin ya. Bagaimana kalau menemukan seperti ini? Jadi bagaimana seperti yang tadi Ustazah Betul. Ada 2 tapi nanti dijawab dulu ini. Oke. Satu lagi. Izin bertanya Ustazah, dalam grup suatu majelis taklim, bila di-share kajian, mempertanyakan apakah ustadz itu ustadz yang melakukan kegiatan bid'ah. Kegiatan? Bid'ah. Bid'ah. Dan kajian itu hanya mengadakan ustadz yang punya dia saja. Yang punya ustadz itu aja, mungkin majelis taklim itu hanya mungkin ustadznya itu aja mungkin. Saya juga ini, sehingga mau datang di kajiannya jadi enggan, tapi masih tetap berada di grup kajian itu dan selalu berpartisipasi bila ada baksos dan kajian tersebut di rumah.
bukan di masjid. Yang ditanya, bolehkah sekali-kali datang, bolehkah sekali-sekali datang ke kajian tersebut, tapi di hati kurang serasi. Tapi dengan Di hatinya dia mungkin nyaman yang gitu ya. bertanya ini dia merasa bahwa kegiatan itu masuk golongan bid'ah. Kurang ngerti ini. Baik. Jadi bolehkah saya hadir di kajian tersebut walaupun hati berkenan? Ya. Ini ketika kita berada di satu grup WA misalnya, entah itu di sosmed lah ya, ada teman-teman di Instagram atau teman Facebook, gitu, Twitter misalnya, atau grup WA. Terus di grup itu ada mohon maaf pembicaraan yang cenderung batil, pembicaraan yang cenderung berdosa. Gitu. Kita mengingatkan sudah, tapi tidak digubris misalnya, misalnya, teman-teman yuk kita buat kesepakatan misalnya. Saya pernah juga memiliki grup, tapi kita punya ada S dan K berlaku di grup itu. Tidak boleh membicarakan ini dan seterusnya gitu. Sehingga yang ada adalah share-share kebaikan saja gitu. Kalau ternyata apa yang kita sampaikan tidak diindahkan dan masih tetap membicarakan hal-hal yang seperti itu, ya kita menepi saja. Tapi kalau sudah menyangkut agama, misalnya kita punya grup SMU, SMA, kuliah, tapi beda agama. Kemudian dia menyerang agama kita, itu keluar. Kenapa? Khawatir kita tidak mampu gitu ya. Jadi kan gak bagus jadi sama-sama menyerang agama gitu. Nah kalau dalam kondisi seperti itu keluar lebih bagus. Jika sudah menyangkut agama, marah itu harus gitu. Kok dia menghina agama kita ya, padahal kita gak pernah menghina agama dia misalnya. Jadi kalau misalnya kita menyampaikan kebaikan tetapi tidak diindahkan, menepi lebih bagus. Atau japrinya dia saja, mungkin ada baiknya. Gitu. Kenapa? Karena kalau kita bicara di grup, orang terkadang tidak suka kalau diingatkan di grup ya. Lebih suka kalau diingatkannya lewat japri gitu ya, lewat pribadi saja. Itu yang pertama. Yang kedua, ada pengajian tertentu yang memang mohon maaf fanatik ya dengan itu. Jadi kalau misalnya kita terasa ingin dapat ilmu dari ustadz tersebut, kita nggak akan pernah peduli dengan jamaahnya. Gitu ya. Kalau kita fokusnya ilmu, maka kita nggak peduli dengan jamaahnya. Tapi kalau kita pengen dapat ilmunya juga, pengen nyaman juga menjalin silaturahim, maka kita jaga. Terus kalau ada yang nanya, itu gurunya bid'ah apa enggak? Kita kan sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar. Jadi kita ngambil positifnya saja. Selama tidak tidak sesat ya. Selama tidak sesat, akidahnya masih sama gitu. Karena kita misalnya mohon maaf, kita sama-sama orang awam di mana kita nggak tahu nih gitu. Ini bid'ahnya di mana misalnya gitu. Karena kan mohon maaf sekali, karena banyak sekali pengajian-pengajian yang gimana ya. Mohon maaf sekali, yang fanatik lah intinya. Fanatik itu pengajian saya, yang itu bukan pengajian saya. Jadi ada beberapa tempat saya mengisi di satu tempat. Bufatnya kelompok kita bukan, misalnya gitu. Bukan, makanya nggak datang. Gitu ya. Ini dia kelompok kita bukan. Iya, gitu. Jadi enggak enak memang. Niatnya tolong diluruskan. Jika niat kita untuk mendapatkan ilmu, maka datanglah. Niat kita untuk mendapatkan ilmu. Tapi kalau niat kita untuk cuma sekedar nyaman saja gitu. Dengan teman-teman, berarti kita mencari kenyamanan kan gitu. Kalau saya pernah jujur ya, ketika berada di Pakistan itu, teman saya bilang begini, Pat, itu lihat orang sholatnya begitu gitu. Kenapa sholatnya?
itu tangannya nggak diletakkan di sini. Saya bilang, jangan komentar apapun. Kita sedang belajar. Jadi untuk meletakkan tangan saja itu beda, itu mereka udah susah. Karena ilmu kita masih picik, kadang-kadang kita menjudge-nya cepat gitu. Padahal meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri itu hukumnya sunnah. Gara-gara sunnah, ukhuwah terpecah coba. Gara-gara sunnah, ukhuwah terpecah. Padahal ada yang letakkan tangan di sini, biasanya Imam Malik. Ada yang di sini, biasanya Imam Syafi'i. Enggak ada masalah, ada yang begini gitu kan. Makanya kalau kita umroh, kita haji, kita biasa melihat perbedaan itu gitu. Jadi kalau kita merasa bahwa saya pengen dapat ilmunya, enggak ada masalah kita datang ke majelis ilmu itu. Jadi wallahu alam ya, mengapa akhir-akhir ini begitu tajam gitu. Begitu tajam perpecahan sehingga untuk ngaji saja orang tidak mau tidak mau mengambil dari yang bukan gurunya, tanda kutip ya. Padahal boleh jadi A punya kelebihan ini, B punya kelebihan itu, C punya gitu. Misalnya Bu Fathia, memang ada Bu Fathia zikir berjamaah. Emang boleh zikir berjamaah? Kan Rasul tidak mencontohkan hal-hal seperti itu terkadang yang sebetulnya zikir boleh bersama-sama, boleh sendiri-sendiri. Teknisnya itu kan diserahkan kepada kita. Yang tidak boleh kan kalau riya yang nggak boleh. Kalau untuk syiar silahkan. Tapi mungkin saja ada yang beda pendapat dengan saya. Beda pendapat itu biasa. Beda pendapat itu biasa, mudah-mudahan sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting bagaimana kita membersihkan hati kita agar ukhuwah kita jaga, ukhuwah yang kita jaga. Jadi bukan fanatismenya, ukhuwah yang harus kita jaga. Niatnya saja, saya mau dapat ilmunya, saya mau silaturahim. Nanti kalau misalnya mereka bilang A, B, C, D, enggak dipikirkan lagi. Begitu ya. Allah. Baik ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kebetulan jam 11 saya ada kajian lagi. Saya rasa cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Jika ada kesempurnaan milik Allah saja. Jika ada kekurangan dari saya, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa penutup majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.